Audio Jungle. Perubahan makna. Hakikat perubahan makna. Dalam perubahan makna selalu ada hubungan asosiasi antar makna lama dan makna baru. Tidak peduli apapun yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Dalam beberapa hal, asosiasi bisa begitu kuat untuk mengubah makna dengan sendirinya. Sebagian lagi, asosiasi itu hanyalah suatu wahana untuk perubahan yang ditentukan oleh sebab-sebab lain. Tetapi bagaimanapun suatu jenis asosiasi akan selalu mengalami proses. Dalam pengertian ini, asosiasi dapat dianggap sebagai suatu syarat mutlak bagi perubahan makna. Menurut Parare 2004 halaman 107, perubahan makna adalah gejala pergantian rujukan dari simbol bunyi yang sama. Ini berarti dalam konsep perubahan makna terjadi pergantian rujukan yang berbeda dengan rujukan semula. Sedangkan menurut Pateda 2010 halaman 158, perubahan terjadi karena manusia sebagai pemakai bahasa menginginkannya. Pembicara membutuhkan kata, manusia membutuhkan kalimat untuk berkomunikasi, sehingga membutuhkan kata-kata yang baru dan disenanginya. Faktor perubahan makna. Menurut Syair 2013 halaman 131, perubahan makna terbagi menjadi 1. Perkembangan ilmu dan teknologi. 2. Perkembangan sosial dan budaya. 3. Perbedaan bidang pemakaian. 4. Adanya asosiasi. 5. Pertukaran tanggapan indera. 6. Perbedaan tanggapan. 7. Adanya penyingkatan. 8. Proses gramatikal. 9. Pengembangan istilah. Perkembangan ilmu dan teknologi. Perubahan makna sebuah kata dapat disebabkan oleh bidang ilmu dan kemajuan teknologi. Sebuah kata yang asalnya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana tetap digunakan, walaupun konsep makna yang dikandungnya telah berubah sebagai akibat dari pandangan baru atau teori baru dalam suatu bidang keilmuan. Contohnya pada kata kereta api. Sebagai akibat perkembangan teknologi sudah tidak lagi digunakan tenaga uap, tetapi perusahaan kereta api masih menggunakan nama perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Memang sudah ada usaha untuk mengubah istilah KRL kereta listrik, namun nama kereta api masih digunakan secara umum. Perkembangan sosial dan budaya. Dalam perkembangan bidang sosial kemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna. Di sini, sama dengan yang terjadi akibat perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Sebuah kata yang pada mulanya bermakna A, lalu berubah menjadi bermakna B atau C, jadi bentuk katanya tetap sama, tetapi konsep makna yang dikandungnya sudah berubah. Contohnya, dulu menurut bahasa Jawa kuno, kata sarjana adalah orang pandai atau cendekiawan. Tapi sekarang kata sarjana berarti orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi, meski barangkali lulusannya cuma dengan indeks prestasi yang pas-pasan, dan kemampuan mereka tidak lebih jauh dari seseorang yang belum lulus dari perguruan tinggi. Perbedaan bidang pemakaian.
Setiap bidang kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Misalnya dalam bidang pertanian dikenal kata-kata benih, menuai, panen, menggarap, membajak, menabur, menanam, pupuk, dan hama. Contohnya, pada kata menggembleng yang berasal dari bidang pandai besi dengan arti menempah kini dipakai juga dalam bidang politik dengan makna memasukkan semangat seperti yang kita lihat dalam frase menggembleng generasi muda. Gemblengan yang berasal dari pimpinan Orde Baru dan mereka digembleng selama 1 tahun. Adanya persamaan sofat. Perubahan makna dapat terjadi karena adanya persamaan sofat. Makna baru yang muncul berkaitan dengan hal atau peristiwa yang berkenaan dengan kata tersebut. Contohnya, pada upacara 1 Oktober tentu yang dimaksud adalah upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Karena pada tanggal 1 Oktober 1965, Pancasila yang menjadi dasar filsafat dan dasar negara kita telah terbukti memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga penyelewengan gerakan 30 SPKI dapat digagalkan. Pertukaran tanggapan indera. Sebenarnya, alat indera sudah mempunyai tugas-tugas tertentu untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi di dunia ini. Misalnya, rasa pahit dan manis harus ditangkap oleh alat perasa lidah. Rasa panas, dingin, dan sejuk harus ditangkap oleh alat perasa pada kulit. Gejala yang berkenaan dengan cahaya seperti terang dan gelap harus ditangkap oleh alat indera mata. Sedangkan yang berkenaan dengan bau harus ditangkap oleh alat indera penciuman yaitu hidung. Contoh, warnanya enak dipandang. Enak adalah urusan indera perasa lidah, tetapi pada contoh tersebut menjadi tanggapan indera penglihat, yaitu mata. Perbedaan tanggapan. Setiap unsur leksikal atau kata sebenarnya secara sinkroni telah mempunyai makna leksikal yang tetap. Namun, karena pandangan hidup dan ukuran dalam norma kehidupan di dalam masyarakat, maka banyak kata yang menjadi memiliki nilai rasa yang rendah, kurang menyenangkan disebut peyoratif, sedangkan kata-kata yang memiliki nilai rasa yang tinggi disebut amelioratif. Contoh, pada kata bini, dewasa ini dianggap sebagai penyoratif. Sebaliknya, kata istri dianggap amelioratif, atau kata laki yang dianggap penyoratif berbeda dengan kata suami yang dianggap amelioratif. Adanya penyingkatan. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata atau ungkapan karena sering digunakan maka kemudian tanpa diucapkan atau ditulis secara keseluruhan orang sudah mengerti maksudnya. Contoh, kalau dikatakan ke Ambon dengan Garuda, tentu maksudnya adalah naik pesawat terbang dari perusahaan penerbangan Garuda. Kalau disimak, sebetulnya dalam kasus penyingkatan ini, bukanlah peristiwa perubahan makna yang terjadi sebab makna atau konsep itu tetap. Yang terjadi adalah perubahan bentuk kata. Kata yang semula berbentuk utuh, kini berubah menjadi lebih pendek. Proses gramatikal. Proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi atau penggunaan kata akan menyebabkan pula terjadinya perubahan makna. Tapi dalam hal ini yang terjadi sebenarnya bukan perubahan makna, sebab bentuk kata itu sudah berubah sebagai hasil dari proses gramatikal. Pengembangan istilah. Salah satu upaya dalam pengembangan atau pembentukan istilah baru adalah memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia yang ada dengan memberi makna baru, baik dengan menyempitkan, meluaskan, maupun memberi makna baru.
Kata teras yang semula bermakna inti atau saripati kayu sekarang memiliki makna yang baru, yakni utama atau pimpinan.